Saya lanjut obrolan lagi dengan Bapak Bahtiar, masih sama dengan voice record atau rekaman suara saja. Itu bertanya kepada Bapak Bahtiar berkenaan dengan Piala Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Momentumnya yang ditunggu-tunggu. Gimana nih ceritanya dengan kondisi yang seperti sekarang, kondisi pandemi seperti sekarang, ini bagaimana? Nah, saya sempat tanyakan ke Bapak Bahtiar, Pak, bagaimana nih nasib dari Piala Presiden yang seyogyanya atau yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021 yang insya Allah akan ditaruh di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ketapang, di lapangan Priuk, lapangannya Jetmatic Foundation. Itu bagaimana Pak kelanjutannya? Apakah sudah ada izin atau bagaimana? Dan alhamdulillah Bapak Bahtiar menjawab pertanyaan saya dengan baik, dengan jelas dan padat. Nah, seperti apa obrolan saya dengan Bapak Bahtiar melalui voice record ini? Saksikan, ingat sekali lagi jangan di skip biar nggak paham salah atau salah paham atau dalam bahasa Inggrisnya miscommunication nanti, salah pengertian ya, misunderstanding, salah pengertian nanti. Simak baik-baik ya. Seperti ini obrolan voice record saya dengan Bapak Bahtiar langsung di kantor Bakorwil bersama beliau. Simak baik. Iya, iya. Nah, Makanya ini Pak, berkenaan dengan ini Pak, Piala Presiden, ini kan sebentar lagi nih Pak, sedangkan kondisinya seperti ini, Oh, tidak iya. menentu. Kayak kemarin nih, mau ada, tidak ada nih. Menurut Bapak, perkiraan aja nih Pak Bahtiar, kira-kira gimana nih Pak? Kurang lebih 2 bulan lagi, anggap udah 2 bulan nih Pak. Baik, begini ya. Saya sebetulnya sudah juga banyak desakan dan juga konfirmasi dari teman-teman kapan bisa dilaksanakan atau tidak juga sering. Iya. Tetapi saya secara pribadi maupun kedinasan juga tidak bisa memastikan. Upaya kami dari bulan April kalau nggak salah atau Mei sudah melakukan FDG kan kemarin itu. Sempat hadir namanya. Pak, saya potong Pak. Mulai tadi Bapak Bahtiar bilang FPG Pak ya? FDG. FDG. Fokus ya. Itu artinya apa Pak? Itu kepanjangan FDG itu Pak? Focus Group Discussion. Oh, itu bahasa Inggris ya Pak ya? Iya. Focus Group Discussion. Oh gitu. Nah itu, jadi apa rumor yang di lapangan kita tampung, kita diskusikan di situ. Jadi saya rapat untuk mencapai mufakat, musyawarah dulu gitu. Win-win solution lah. Win-win solution. Bagaimana yang terbaik? Makanya kami kan tidak bisa menyediakan aturan yang standar, yang baku, yang bisa jadi pedoman sampai kapanpun tidak bisa. Terutama juga terkait dengan teknis. Bakorwil juga tidak punya kewenangan, termasuk gua tempat fasilitas panjang lapangan. Bakorwil hanya juga menyediakan menerima keinginan yang berkembang sesuai dengan situasi saat ini. Terus ini yang Piala Presiden belum dapat nih, kira-kira aja deh Pak. Ada harapan nggak Pak? Karena tahun kemarin ini, aduh, kenapa Pak Ki Cepon Reng Medhure kadito para ngumpah geger Pak kadito kan, aduh kurang sedikit kemarin itu ada dikarenakan ada situasi bencana internasional ini Pak ya. Akhirnya Piala Presiden tahun 2020 awalnya ditunda dan akhirnya gagal. Dan tahun sekarang tahun 2021 ini diadakan, namun pesertanya yang 2020. Rapat waktu bulan puasa kemarin. Betul. Saya mungkin biar runtut saya cerita yang tahun 2020 ya. Mungkin pengalaman yang 2021 ini juga akan mengacu ke saya ke yang 2020. Sebetulnya yang dirugikan itu bukan hanya para penggerap. Saya sudah banyak keluhan, nuntut sampai memaksa ada beberapa tokoh itu yang masuk ke Pak Kepala Bakorwil pada saat itu
agar tetap dilaksanakan, tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, ya gimana lagi, karena memang sesuai dengan arahan dari Pemprov Jatim itu kalau tidak ada izin tertulis dari pihak berwenang, jangan coba-coba gitu loh. Walaupun komitmen kami dari panitia akan menyelenggarakan Grand Final Karapan Sapi Piala Presiden ini sebetulnya tanpa penonton. Tahun 2020. Masing-masing kru sebanyak 24 pasang ini ditentukan jumlahnya 25 orang tiap pasangan sapi. Kemudian kami juga memfasilitasi agar juga harus menerapkan protokol kesehatan. Prokes gitu. Kami sudah menyediakan rapid test gratis pada saat itu di masing-masing kabupaten. Betul. Sehari sebelum saya untuk menyampaikan ditunda dan gagal pelaksanaan ini, saya di Kabupaten Bangkalan. Jadi komitmen dari 6 pemenang termasuk krunya sudah kami rapid testnya sudah sediakan pada saat juga technical meeting, termasuk masker dan lain sebagainya. Akhirnya ditentukanlah puskesmas yang bisa melaksanakan rapid test itu, yaitu di Puskesmas Tanah Merah. Besoknya saya dipanggil sama kepala bahwa situasi seperti ini sebaiknya kita harus menjadikan lah bahasa ditunda atau gagal. Karena bahasa ditunda dan gagal dilaksanakan untuk 2020 kemarin situasi efek dari petamburan. Jadi kami panitia itu sebetulnya ingin aman gitu loh, aman-aman juga. Jangan-jangan ada juga pihak-pihak tertentu yang sengaja menciptakan itu, pelaksanaannya sudah selesai, tapi nanti Bakorwil yang akan dibuka. Sedangkan pelaksanaannya sukses, tapi setelah ini posisi atau ini akan ada pertanggungjawaban ya. Pada saat itu surat izin penyelenggaraan dari pihak berwenang belum kami terima. Ini yang menjadi dasar kuat pelaksanaan. Nah, merembet ke hal-hal yang seperti itu, yang tahun 2021 sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat di FDG, tempat pelaksanaannya di lapangan Priuk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang itu sudah tanggalnya tanggal 22 Agustus 2021. Kemudian kami dari hal tersebut menindaklanjuti untuk mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Grand Final Karapan Sapi Piala Presiden. Tanggal 22 Agustus. Pada tanggal 17 Mei kami melayangkan surat ke sana. 2 minggu tidak ke sana itu ke mana Pak? Satu, Ketua Gugus Tugas tim Gugus Tugas COVID Kabupaten Sampang. Yang kedua adalah Kapolres Sampang. 2 minggu dari kurang lebih 2 minggu lah dari surat yang saya sampaikan itu belum juga ada balasan, belum ada tanggapan. Kami secara pribadi konfirmasi, koordinasi ke Polres Sampang, ditemui salah satu pejabat di situ. Ternyata kami masih minta salah satu syarat, yaitu detail kegiatan. Bahasanya beliau adalah proposal. Kemudian kalau bahasa kami mungkin KAK, kerangka acuan kegiatan. Kami menyampaikan laporan ke Kepala Bakorwil, baik lisan maupun tertulis, bahwa keinginannya Polres Sampang seperti ini. Tetapi hasil disposisi Kepala Bakorwil, tolong buatkan surat kedua. Jadi pada tanggal berapa itu 10 apa? Saya juga menyampaikan surat yang kedua. Bulan Juni kemarin. Kemarin barusan nih Pak ya? Iya, barusan. Yang hari Kamis. Saya Jumatnya teman-teman ke Sampang menyampaikan. Tanggal 10 saya menyampaikan juga permohonan yang kedua. Secara tegas
Kepala Bakorwil pada surat tersebut minta respon atau jawaban tertulis kegiatan ini diizinkan atau tidak diizinkan dari Kapolres Sampang. Betul, mau ketua COVID. Sampai saat ini saya juga nunggu-nunggu. Iya, biar tidak tidak terkatung-katung ini diizinkan atau tidak. Kalau memang diizinkan, karena ini waktu sudah mepet. Iya, kalau memang tidak, ya sudah. Ya sudah. Makanya sepertinya saya sampaikan kan. Saya mungkin ya. Iya. Jadi sampai sekarang ini belum ada ini ya. Ada respon kemarin per telepon dari Dinas Kebudayaan ya, dinas yang menangani bidang kebudayaan di Kabupaten Tampang juga. Ada pejabat struktural yang hubungi saya, laporan bahwa Bahtiar untuk memenuhi jawaban surat dari Bakorwil sesuai dengan arahan Pak Asisten akan mengadakan rapat internal dulu. Apakah nanti dengan para pengerap, Polres dan juga instansi terkait. Monggo Pak, silakan, tapi secepatnya, bilang begitu. Iya. Jadi sampai saat ini kami tidak bisa melangkah karena ke tahapan belum ada kepastian. Belum ada kepastian. Kenapa surat tertulis ini kami terima sebagai dasar tahapan berikutnya? Iya. Terutama Mas di pengadaan hadiah. Saya terus terang, misalnya diizinkan, saya juga rasa was-was. Takut tiba-tiba malah tambah ini ya, klaster baru di Sampang ini malah statusnya sudah oranye kan sekarang. Iya. Bangkalan merah. Nah ini ketika Sampang ini pas merah, tiba-tiba menjelang tanggal 22 Agustus bisa gagal lagi. Semoga tidak Pak, semoga nanti bisa jadi hijau. Oke, makanya yang menjadi trauma terkait dengan hadiah yang sudah kami sediakan untuk pelaksanaan itu. 2 unit mobil tahun 2020, 4 unit sepeda motor. Dulu kan juga pernah mau diminta oleh para penggerap. Oleh penggerap untuk mengadakan karapan sendiri. Ya, waktu itu saya ikut rapat, Ada lagi tuntutan itu, ada 6 orang yang di rumah dinas itu minta. Oke, kami hanya mengusulkan, katanya Pak Kaban. Jadi disampaikan melalui surat ke Gubernur, Pak Sekda, untuk minta arahan dan petunjuk. Ternyata kami diundang oleh Biro Hukum. Ada klausul aturan terkait dengan anggaran tidak boleh diberikan ke siapapun hadiah tersebut selain Bakorwil penyelenggaranya. Jadi memang ada, bukan Bakorwil yang ini, ada aturan yang seperti itu. Kalau Bakorwil melanggar, ya yang salah Bakorwil gitu. Bakorwil mendukung dong kalau begitu. Kalau sampai hadiah diberikan, berarti mungkin mohon maaf Pak Bahtiar, berarti Bakorwil mendukung, padahal ini kan sudah ada aturannya Pak, ada aturannya. Makanya kami untuk penyelenggaraan Grand Final tahun 2021 ini sangat berhati-hati. Makanya surat izin tersebut belum ada. Misalnya waktunya mepet. Mungkin pelaksanaannya bisa digelar, tetapi hadiah cuma kami janjikan gitu. Iya Pak, prosesnya lama. Betul. Karena mepet nih Pak ya. Kan kurang 2 bulan, anggaplah kurang 2 bulan nih Pak Bahtiar. 2 bulan enggak nyampe. Iya kan. Nih prosesnya lama Pak. Makanya persiapan saya mulai awal Januari ini sudah FGD dan tahapan sampai ke ini, karena memang rangkaian kegiatan untuk kekerapan sapi ini banyak Pak. Apalagi tamu undangan yang perlu dipikirkan, fasilitas sarana dan sebagainya juga harus. Juga penentuan EO-nya juga siapa masih belum. Kan makanya pengaturan banyak proses sebenarnya karena waktunya yang harus disiapkan banyak, waktunya mepet. Tetapi nanti kalau terpaksa memang ada izin, ya kami siap melaksanakan aja, pelaksanaan biasa. Ya nggak bisa maksimal. Bahkan di era COVID pandemi ini, kami sudah meniadakan rangkaian kegiatan yang sudah menjadi kegemaran masyarakat
Pamekasan, Sampang dan Sumeneb, yaitu sapi sono. Biasanya kan sapi sono Satu rangkaian sehari sebelum. Iya. Jadi saya minta maaf, terutama ke tokoh-tokohnya, saya minta maaf. Yang sapi sono Pak ya? Sapi sono belum bisa kami. Udah apa-apa Pak, udah apa-apa. Karena kami makmum katanya. Saya makmum ke kerapan sapi ini, kan hanya rangkaian kegiatan. Iya, itulah hasil obrolan saya dengan Bapak Bahtiar di kantor Bakorwil di Kabupaten Pamekasan kemarin pada tanggal 16 Juni 2021. Semoga harapan dari seluruh penggiat, pemilik, pecinta, penggila, penikmat karapan sapi yang ada di seluruh Indonesia ini, ya semoga terwujud ya harapan mereka. Yang pertama mungkin dari Pulau Jawa suatu saat nanti bisa ikut di Piala Presiden. Kemudian yang kedua, yang mungkin karena tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan, tidak menutup kemungkinan yang awalnya 24 peserta bisa berubah menjadi 48 peserta ditambah dari Pulau Jawa. Why not? Kenapa tidak? Kali aja suatu saat bisa terwujud ya. Tetap berusaha, tetap berdoa. Usaha tanpa doa sombong ya. Doa tanpa usaha nggak mungkin ya. Cuman berdoa tapi nggak berusaha ya nggak mungkin juga. Tapi sebaliknya, usaha tanpa doa itu sombong namanya. Setidaknya kita berusaha. Kemudian semoga yang terakhir, semoga Piala Presiden di tahun 2021 ini bisa terlaksana dan dipastikan ini kemungkinan dipastikan ya, dipastikan tanpa penonton karena keadaan. Udah nggak usah protes, wah tanpa penonton nggak seru gini ya, udah nggak usah protes, itu udah kebijakan ya, kebijakan. Yang penting karapan sapi terlaksana ya kan, bisa terlaksana. Teman-teman nanti kalaupun ini terwujud karapan sapi Piala Presiden di tahun 2021 ini terwujud ya teman-teman, kalau para penonton nih, penonton pecinta karapan sapi masih ada alternatif, yaitu mungkin bisa nonton di YouTube gitu, di channel YouTube yang Blue 78 nih mungkin dikasih izin untuk siaran langsung, bisa nonton situ. Tapi kalau karapan sapi ini nggak ada alternatifnya, harus di lapangan ya. Sampai kemarin saya sempat ngobrol dengan seorang pengerap, dia bilang begini, ini bukan sapi karapan Mas Yan. Hah? Bukan sapi karapan, terus sapi apa Bun? Saya bilang gitu. Ini sapi trenan sekarang karena nggak ada lomba karapan sapi. Ya udah, itu aja informasi dari channel YouTube Yan Blue 78 ini. Semoga channel ini terus memberikan sajian-sajian yang baik, sajian-sajian yang edukatif, juga sajian-sajian yang menghibur buat teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak atau menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak. Thank you very much for watching my channel. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Jika menganggap channel ini channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe, di sebelah tombol subscribe, di sebelah tombol subscribe, di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa untuk dipencet. Biar apa? Biar tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube Yan Blue 78 ini. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You dada, you bye-bye. Muah. Semangat terus para pecinta dan penggiat karapan sapi dan pecinta budaya di pulau ini. Assalamualaikum.